pertanyaan pertama mungkin kita berangkat dari basic karena di sini ada juga beberapa mahasiswa baik itu yang program S1 ataupun S2, ada yang di S1. Terima kasih Kang Wawan di Ekonomi Syariah S1, ada Handayani, Bu Purwanti Handayani di S2 Ekonomi Syariah. Jadi pertanyaan pertama, Dokter, apa nih yang harus disiapkan bagi seorang mahasiswa, utamanya di prodi ekonomi bisnis keuangan syariah, ya to be international trader lah, ya menjadi ya pengusaha, pebisnis internasional. Ya, mungkin sebagai contoh langsung bagaimana Dr. Handi ini bisa kuliah sebagai akademisi, tapi juga sebagai praktisi. Ini kan sangat luar biasa. Jadi apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa untuk bisa menjadi pebisnis yang levelnya internasional. Silahkan, Dr. Handi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini keren sekali ya pertanyaannya. Jadi memang di beberapa seminar saya ngisi juga Mhm, pertanyaan serupa sering muncul gitu ya. Nah, yang jelas betul. yang pertama itu tadi kita kalau mengidentifikasi ada beberapa level ya. Kalau masih dalam bootstrapping saya sarankan lebih baik ikut orang gitu ya. Jadi Mhm, ikut orang supaya kita juga dapat pengalaman tapi resikonya tidak terlalu besar gitu karena memulai bisnis itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk melihat peluang tuh begini, pastikan ini bukan monkey bisnis dalam artian oh ini lagi rame kita bikin bisnis ini. Oh ini mhm, lagi apa banyak peminatnya. Jadi kita harus berangkat dari apa, yaitu permasalahan apa yang belum diselesaikan di lingkungan terdekat kita gitu kan. Itu sih mhm, sebenarnya langkah awal untuk memulai apa bisnis gitu. Dalam artian ya eh, kalau misalkan masalah itu hanya dirasakan satu orang, yaitu sekedar informasi. Tapi kalau dirasakan oleh 1.000 orang, nah itu menjadi peluang bisnis kan. Nah jadi mhm, saya sih berpikir cari dulu masalah ya yang benar itu dirasakan oleh banyak orang. Kalau misalkan konsultan itu kan mereka menjual itu. Jadi melakukan feasibility studies, survei dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dalam level entry level ya kita harus melihat dari lingkungan sekitar kita dulu gitu. Ini untuk mhm, memastikan apakah benar demand itu datangnya sesaat atau memang benar-benar ini dibutuhkan gitu kan. Nah, itu saran saya gitu. Nah, untuk shortcut itu kan sebenarnya di negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia itu kita punya atas perdagangan ITCP gitu kan. Nah, mereka itu mhm, megang data buyer dan demand data dan sebagainya. Nah, dari transaksi ekspor impor mereka itu eh, punya apa? Gap, punya gap gitu ya. Jadi berapa yang sudah terisi dan berapa yang belum gitu. Misalnya kopi kebutuhannya misalkan 1.000 ton. Nah, mereka megang data yang udah masuk impor tuh berapa. Nah, selisihnya baru kita tuh mulai gerilya. Nah, data itu menjadi acuan kita untuk memulai. Jangan pernah kita menjual barang yang kita sendiri nggak tahu mau ngejualnya kemana. Nah, jadi mhm, sering-sering itu main ke atas perdagangan, melihat data gitu kan, demandnya apa. Nah, mereka umumnya udah pegang orang yang mau beli gitu. Jadi mhm, ada memang aplikasi ekspor impor berbayar mahal, subscribe-nya itu kita $3.000 apa $2.000 gitu. Dia punya list data seluruh dunia gitu. Tapi mhm, kan begini, tidak seluruh dunia itu bisa dipercaya gitu kan. Nah, mhm, atas perdagangan ini menjadi salah satu penjamin lah. Ya masa atas perdagangan mau nipu kan enggak gitu. Nah, kalau kita mhm, nggak punya pengalaman ya lebih baik kita ambil shortcut yang paling aman seperti itu. Jadi kita cari dulu demand-nya, kita siapin cari barangnya dan itu banyak kok. Kayak misalkan oh di Jepang lagi butuh apa? Cangkang sawit namanya PKS per kernel shell gitu kan. Nah, itu 10.000 per kilo itu di Sumatera Barat itu kalau nggak salah. Nah, itu
kebutuhannya di Korea, di Jepang. Nah, udah tinggal kita lihat nih berapa yang sudah terisi dan berapa yang belum terisi. Karena kan mismatch demand itu perlu data. Jadi kalau kita random ya kita resikonya besar. Oke. Terima kasih Pak Handi, kayaknya agak sedikit gangguan ini ya. Nanti Pak Kali Junjung kita akan diskusi, tenang saja ya. Sambil menunggu nih kayaknya ada tadi, makanya di slide ini pakai saya karena sedikit gangguan ya. Nanti kita berikan kesempatan sambil menunggu nih ya. Mudah-mudahan tidak ada halangannya. Agak keputus nih. Sabar, sebentar ya Pak Kali Junjung ya. Nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih Pak Nur Hadi juga yang masih setia ini ya. Jadi ini untuk Kang Wawan dan juga yang lainnya yang ingin ini nanti apa bisa komunikasi lagi ya, terutama terkait dengan tadi memang menurut saya menarik ya, karena beliau itu selain juga S3 memang di Sakarya University, kebetulan ada dua teman di Sakarya University itu. Satu tadi Pak Handi, yang kedua ada teman dekat nih, alumni dari Taskia di Bogor sini Pak Aam Rusdiana. Beliau juga nulisnya juga luar biasa, skopusnya, kolaborasi juga akan mudah. Kemudian saat ini juga memang mengajar di Sakarya University. Nanti kalau kayaknya Pak Fajar udah kenal nih kalau praktisi dan juga akademisi di ekonomi bisnis keuangan syariah, insya Allah kenal itu ada Pak Am. Nanti bisa lihat di ID skopusnya, tulisan-tulisannya gitu. Dan juga kebetulan kalau di Bogor sini ya, kemarin saya di Taskia itu dia memang sudah MOU kerjasama dengan Sakarya University. Nggak ada masalah sih, dari sisi bahasa juga tidak sulit. Kemudian di sana juga beberapa mahasiswa S3, S2 juga cukup banyak di Sakarya University. Jadi bisa sekalian jalan-jalan ke Turki gitu ya. Kemudian kita bisa studi, kita bisa lihat seperti apa sebenarnya. Kalau tadi kita lihat gambarannya itu ya sebenarnya menarik ya. Menarik dalam artian itu memang karena dari sisi apa, dari sisi budayanya ya, walaupun mungkin memang tadi agak sedikit beda, apalagi nanti kalau misalnya apa ya, misalnya yang paling simpel hari yang sholat berjamaah misalnya gitu ya, ketika Al-Fatihah kemudian kita di sana membaca Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Nah, kalau kita teriak sendiri amin, oh ini ketahuan dari Indonesia nih gitu. Karena di sana itu ikutnya sebagian itu madhabnya Hanafi gitu ya. Jadi tidak menggunakan ini ya, tidak pakai amin gitu. Oke, baik. Ini masih ada lagi Pak Hendi ini luar biasa. Ya, mohon Sebelum maaf saya ke ini Pak Kali Junjung, ya. ya nggak apa-apa. Ini biasalah. Ini memang biasa, ini kan salah satu dari problem negara berkembang, Pak Dokter Handi. Jadi internet itu beda dengan di Singapura ya, di USA, di UK ya. Ketika 4G atau 5G ya betul-betul 4G, 5G. Di sini 4G mungkin hanya 3G yang sampainya. Baik, sebelum ke Pak Kali Junjung, saya mau ada pertanyaan nih, Pak Dr. Handi ini. Menarik ini ya. Tadi terima kasih banyak, itu memang sangat membantu sekali. Nanti izin kita share juga di akun YouTube ya, baik itu di Sipa ataupun di akun YouTube saya.